menggunakan market system development gitu. Nah, karena itu pengembangan ekonomi lokal terkait ini di Jawa Timur, saya pernah masuk ke Banyuwangi juga, membantu di Banyuwangi untuk pelayanan publik, puskesmas. Waktu itu kita juga membantu di Puskesmas Sobo, Kecamatan Banyuwangi, pengembangan ekonomi lokal waktu itu untuk mebel sama batik Gajah Uling. Jadi saya memakai batik Gajah Uling pagi ini. Kemudian anyaman gintangan. Lalu selain itu juga pengembangan peningkatan kapasitas untuk para petambak tradisional di Banyuwangi untuk daerah Karangrejo, Sobo, dan Muncak. Ya. Nah, Bali, kantornya Management Development Foundation, terus di situ juga ada namanya Yayasan Bambu Lestari yang punya kegiatan untuk menjaga kelestarian bambu sekaligus membuat produk-produk bambu yang lebih bagus untuk bisa tembus ke pasaran ekspor internasional, diantaranya ke IKEA. Ya, diantaranya ke IKEA gitu, teman-teman. Kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ini wilayah gambut juga, Kalimantan Barat, Pontianak, termasuk untuk tata kelola pemerintahan yang bagus dan sebagainya, Kalimantan Timur juga sedang lagi ngembangin, perekonomiannya bagus, banyak tambang dan sebagainya, tapi sebagian juga daerah gambut, mereka lagi ngembangin yang namanya paludikultur, bagaimana supaya daerah gambut bisa dikembangin pertanian yang bagus untuk masyarakat gitu. Kaltara, saya pernah dengan World Bank itu untuk pengembangan ekonomi daerah perbatasan dari ke Nunukan, Sebatik dan sebagainya, kemudian ke Kalimantan Barat juga di situ, kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, pengentasan kemiskinan, Sulawesi Selatan, kemudian NTT, Maumere, Manggarai, Bajawa, kopi Bajawa luar biasa, bagus sekali dan sebagainya. Maluku untuk pengembangan perguruan tinggi di sana, untuk Universitas Patimura, Unpati, dan sebagainya di situ. Kemudian ada juga Tual, Maluku Tenggara. Jadi sini ini di tengah laut di antara Papua dan Maluku. Jadi kalau Anda dari Ambon naik Wings Air datang ke Tual, kemudian ngembangin di sana, dan menarik sekali di Papua Barat juga ekonominya luar biasa, teman-teman. Baik itu Manokwari, Biak, Sorong, Nabire, Fak-Fak, Kaimana dan sebagainya, itu luar biasa banget gitu ya. Papua, terakhir saya bekerja di Papua itu untuk pengembangan kewirausahaan bagi anak-anak muda di Papua. Jadi menarik sekali, Papua punya produk kopi yang luar biasa, mereka ada kopi Wamena dan sebagainya, teman-teman pengkopi pasti kenal itu. Tetapi ketika saya survei di sana untuk pengembangan kewirausahaan bagi anak-anak muda Papua, ternyata yang dimiliki di sektor ekonomi ya, untuk kafe-kafe, kopi-kopi yang ada di Jayapura terutama dan Abipura, Jayapura dan Abipura, hanya 3 kafe yang dimiliki oleh OAP namanya, orang asli Papua. Ya sisanya dimiliki oleh diusahakan oleh penduduk dari luar Papua gitu. Jadi ini menarik sekali hal seperti ini, teman-teman. Jadi saya pun masih belajar, sehingga hari ini saya bisa belajar juga. Saya berharap bisa belajar juga dari teman-teman, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik untuk hari ini. Karena itu kita nanti berbagi, kita share, teman-teman. Kalau saya nanti menjelaskan sesuatu atau menerangkan sesuatu, kalau teman-teman ingin tergelitik, mau tanya atau diskusi, langsung tanya di chat box. Ya, jadi nggak usah nunggu sampai event tanya jawab dan sebagainya, langsung aja di chat box, masuk aja ke situ. Ya, teman-teman. Oke, itu sekilas pengenalan dari saya, pengalaman saya. Outline materi saya kayak gini, teman-teman. Dari apa yang kita lewati, apa yang akan kita lalui pagi ini ya. Oke. Yang pertama nih, kita kan sekarang sedang di fase ini. Kita akan ikut pelatihan dan pendampingan jagoan bisnis Banyuwangi nih, teman-teman. Ya, kita akan ikut masuk ke sini. Nah, apa yang kita lewati di hari ini gitu, supaya kita menjadi bagian dari pelatihan ini? Satu, kita sebagai calon pengusaha maupun entrepreneurs gitu kan, kemana sebenarnya kita melangkah? Kan kita pengen sebenarnya saat ini untuk sesi ini bagaimana supaya kepemimpinan kita makin bagus, keterampilan manajemen kita semakin bagus, koneksi dan jejaring kita juga makin meningkat. Nah, ini tujuan kita, sesi yang kita omongin sekarang. Gitu. Jadi kita membentuk dari sisi personal kita gitu ya, supaya kita punya leaders dan sebagainya. Kalau usaha Anda semakin berkembang, kalau usaha Anda semakin bagus gitu ya, pasti Anda akan bekerja dengan tim. Nah, disitulah faktor kepemimpinan sama bagaimana mengelola manajemen itu menjadi sesuatu yang bagus. Ini yang kita pelajari ya sekarang. Bagaimana kita menuju ke sana? Ini yang kita bahas. Nah, yang pertama kita tahu potensi diri kita. Gimana memimpin itu, kepemimpinan itu, lalu bagaimana kita punya peran di manajemen skill, kita tahu di manajemen skillnya seperti apa,
lalu mengembangkan koneksi dan jejaring. Jadi karena itu nanti mengembangkan koneksi dan jejaring, nanti saya akan ambil di belakang, nanti di situ ada namanya market map, supaya kita tahu posisi usaha kita itu ada di mana. Nah, bagaimana kita menuju ke sana? Bisa nggak kita menuju ke sana? Jangan khawatir, nanti teman-teman di jagoan bisnis, panitia, udah nyiapin untuk teman-teman peningkatan kapasitas ini di sini nanti. Ada mekanisme yang namanya pendampingan sama umpan balik, namanya coaching sama feedback nantinya. Nah, mekanisme ini yang akan kita kembangin, teman-teman. Jadi inilah yang akan kita lewati sampai tengah hari nanti, sampai waktu zuhur. Kita mulai ya. Baik. Kita akan berlanjut dengan kepemimpinan itu dari mana berasal. Karena sebagian orang itu merasa bahwa saya itu nggak bakat deh Pak memimpin. Saya itu seneng kerja sendirian aja deh. Atau saya ikut-ikutan aja Pak. Gitu. Nah ini wajar, karena dari banyak tipe yang saya temuin ketika saya melakukan tes tipologi dan sebagainya, dari mulai pengusaha, teman-teman di usaha UMKM dan sebagainya, sampai ke anggota dewan dan sebagainya gitu teman-teman. Ketika saya melakukan itu, memang kecenderungannya di kita itu adalah orang baik-baik gitu ya. Kebanyakan ini baik, terus senang menjaga harmonisasi, nggak mau berdebat dengan orang, berbeda pendapat dengan orang dan sebagainya, tapi nggak mau muncul gitu. Tidak mau ngelit, nggak mau mimpin. Nah itu kebanyakan dari sikap orang-orang Indonesia gitu. Jadi udahlah, saya nggak bisa lah mimpin gitu, saya ikut-ikutan aja dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak menjadi masalah gitu. Nah ini kita dari mana sebenarnya pemimpin itu berasal gitu. Jadi kalau kita bicara teori, pemimpin itu banyak ragamnya, munculnya kepemimpinan banyak ragamnya. Yang pertama kebetulan, ya kebetulan aja ditunjuk mimpin, tunjuk jadi ketua kelas, tunjuk jadi ketua OSIS, tunjuk jadi ketua kerja bakti 17-an dan sebagainya. Bisa karena punya sifat-sifat yang jiwa kepemimpinannya itu menonjol. Wah ini mantep. Jadi didengerin sama orang yang lain karena sifatnya. Yang mempelopori, dia menjadi pelopor, dia memulai berani melangkah, memulai sesuatu yang baru. Kemudian dijadikan pemimpin. Karena keterhubungan, karena konektivitas, entah konektivitas dengan organisasi, dengan temannya, dengan keluarga dan sebagainya. Lalu ada yang berikutnya di level ini ada namanya the great man, orang besar teman-teman, orang hebat. Orang menjadi pemimpin karena memang dia kapasitasnya itu besar banget. Kita punya Pak Karno, semua dunia internasional mengakui ini, Presiden Soekarno. Yang lain Mahatma Gandhi, misalnya, ya orang-orang hebat. Jadi semua mengakui ini karena memang dia kapasitasnya memang luar biasa. Gitu. Pak Habibie, Gus Dur, banyak banget di kita. Karena situational leadership, karena kita mampu mengelola situasi. Nah ini nanti yang kita pelajari. Kenapa kok ternyata kepemimpinan itu berdasarkan pada situasi yang dihadapin, bukan karena saya gitu, tapi juga karena saya bekerja dengan orang lain. Ini yang saya nanti di materi kita itu kita akan bahas situational leadership ini karena kita punya tim, ketika kita bisnis punya usaha itu adalah kita mengelola itu. Bukan dari sisi knowledge ya, bukan dari sisi pengetahuan, bukan dari sisi apalannya, tapi karena berinteraksi dengan orang lain. Lalu karena perilakunya gitu ya, atau kemudian 90-an itu muncul pendekatan yang partisipatif. Karena udah nggak lagi pemimpin itu harus di depan terus, tapi bagaimana supaya masyarakat atau orang-orang yang dipimpin di sekitarnya itu ikut berpartisipasi, pembangunan yang lebih partisipatif, participatory development, itu lebih mengemukakan, atau kepemimpinan karena manajemen, karena jenjang karir, karena mengharuskan dia untuk naik menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Tetapi kadangkala seorang yang duduk di manajemen, seorang yang managers, gitu ya, kadangkala tidak punya jiwa kepemimpinan juga. Kadangkala pemimpin juga tidak punya managerial skill. Sekarang trennya dengan kondisi pandemi serba ketidakpastian dan sebagainya ini dibutuhkan yang namanya agile leadership. Kepemimpinan yang tangkas, kepemimpinan yang ulet teman-teman sekarang itu. Jadi nggak melempem. Ya. Gimana kepemimpinan yang tangkas itu sebenarnya? Satu, kasih kepercayaan pada orang yang dipimpin. Gitu. Dia tidak harus selalu di depan karena itu. Gitu.
Jadi kasih kepercayaan, dia mendengar, yuk kita diskusi, yuk kita ngobrol. Gimana caranya kita supaya usaha kita ini bisa makin maju. Gitu. Walaupun ada mitos di dalam pembangunan gitu ya. Pembangunan itu sebenarnya dibangun oleh dua mitos. Ada dua bias sebenarnya. Satu namanya akademis, ya, bias akademisi, yang kedua namanya technocratic bias. Bias teknokrasi. Pembangunan dimanapun selalu jalan dengan ini, teman-teman. Yang namanya academic bias itu pembangunan yang direncanakan oleh para akademisi itu biasanya sifatnya normatif, ya, ideal, bagus sebenarnya. Tetapi biasanya academic bias ini menyebabkan pembangunan itu akan tercapai kapan itu nggak kelihatan. Pokoknya normatifnya kayak gini nih, idealnya kayak gini. Karena apa? Di academic bias, di bias akademisi itu dibangun dengan pola-pola yang sangat normatif. Teorinya kayak gini, ujinya seperti ini, analisisnya seperti ini, dan sebagainya. Tetapi pada sisi yang lain ada yang namanya bias teknokrasi, technocratic bias. Yang bias teknokrasi ini udahlah, nggak usah teori-teorian, nggak usah daki-daki, segera bangun aja. Pokoknya segera jalan aja, segera kelihatan hasilnya bagi masyarakat. Nah, dua bias ini nggak pernah ketemu. Satunya normatif, satunya praktis, nggak pernah ketemu. Karena itu muncullah yang namanya mitos pembangunan. Pembangunan itu dibangun dengan mitos. Akhirnya, mitos ini kan bukan sesuatu yang benar, tapi dipercaya. Gitu. Tapi dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Gitu. Nah, akhirnya tidak pernah terjadi dialog dan sebagainya karena pembangunan dibangun dengan mitos. Mitos-mitos ini banyak. Di antaranya adalah pengetahuan Barat lebih bagus daripada pengetahuan lokal. Gitu. Karena itu didorong untuk belajar untuk pengetahuan Barat dan sebagainya. Lalu yang lain adalah mitos yang lain, misalnya pembangunan pertanian itu inferior, sulit dikembangin. Masuk aja ke industri. Nah, didorong untuk ke industri. Nah, gitu teman-teman. Ini mitos juga karena sebenarnya banyak juga negara yang berhasil karena sektor pertaniannya. Kita juga butuh ketahanan pangan nih teman-teman. Kita juga butuh lumbung pangan untuk mencukupi itu. Jadi ini pembangunan yang dibangun oleh mitos. Sebenarnya ada 10 mitos, tapi tidak kapasitas saya hari ini untuk menjelasin itu karena dua bias yang berseberangan ini muncul mitos-mitos yang dipercaya itu. Gitu. Sebelum saya melanjutkan, mohon maaf kalau saya terlalu cepat, teman-teman. Moga-moga bisa agak kerekam karena waktunya gitu ya. Lalu prioritasnya nilai tambah, value added. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai tambah yang semakin bagus gitu. Dan adaptif terhadap perubahan. Perubahan macam-macam sekarang. Masa pandemi, perubahan iklim, waktunya panas, tiba-tiba hujan kan gitu teman. Semuanya harus adaptif seperti ini. Jadi kepemimpinan ini sekarang dibutuhkan kepemimpinan yang tangkas, ulet, cepat, gitu. Geraknya itu apa ya kalau bahasa orangnya Jawa itu das-des, ya kan gitu. Harus cepat selesai, gitu. Nah karena itu kita lihat potensi kita sekarang, ya teman-teman. Bagaimana potensi diri saya? Nah, saya berharap teman-teman semua udah mengisi. Ya, udah mengisi di kuesioner, karena itu kita sekarang bahas kuesionernya, teman-teman. Ya, kita bahas kuesionernya. Saya berharap sih 5 menit udah bisa masuk ke sini. Saya akan masukkan alamat website di link di chat room, nanti di chat box-nya teman-teman saya kasih alamatnya di situ, teman-teman klik di situ. Masuk ke chat box di situ, Anda tinggal ngetikin nama Anda di bawah rumus Anda. Saya mulai dengan ini dulu, teman-teman. Di kuesioner Anda itu selalu terdiri dari 4 halaman, benar nggak? 4 halaman. Halaman pertama, Anda lihat dulu mana nilai yang lebih besar. E atau I, extraversion atau introversion. Ya. Halaman yang kedua itu bicara tentang bagaimana teman-teman mengolah informasi ya. Sensorik atau sensing dan intuitif. S sama N. Nah, itu lihat mana yang lebih besar teman-teman. S-nya atau N-nya. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana cara Anda untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan. Pakai thinking, T, logika, atau F, atau feeling. Ya, pakai perasaan. Ya, bukan berarti baperan, teman-teman ya. Jadi jangan baper dengan tes ini gitu. Yang keempat, halaman keempat itu adalah cara Anda menjalani kehidupan. Itu ada 2 macam tuh. Penghakim, judging, J,
atau pembebas, perceiving. Ya, P. Anda pilih J atau P. Sehingga Anda punya 4 rumus diri, teman-teman. E atau I, apa yang besar? E atau I-nya? Yang kedua, S atau N, halaman yang kedua. Lebih gede mana? Nah, yang ketiga, itu T atau F. Lebih besar mana? Ya, yang keempat, J atau P. Lebih besar mana? Maka Anda punya rumus diri. E, S, F, J, I, N, T, P. Ya, E, S, T, P. Oke, semuanya udah, teman-teman? Nah, moga-moga semuanya udah. Nah, sekarang saya akan masukin alamatnya di chat box. Teman masuk ke situ. Kalau udah punya rumus diri, masuk ke sana. Tapi saya berharap nggak ada yang rumus dirinya STMJ ya, teman-teman ya. Nggak ada, itu nggak masuk tuh. Saya STMJ nggak pakai gula. STMJ nggak pakai telur. Saya masuk ke sini, chatbox, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke Padlet di situ. Udah saya masukin di chat. Padlet di situ udah ada rumus-rumus tuh, ESTJ, ISTJ. Di bawahnya itu ada tanda plusnya, teman-teman. Berubah? No, tidak ada masalah. Karena ini tipologi, bukan personality yang melekat, yang Anda selalu ada di diri Anda, gitu ya. Seterusnya. Misalnya Anda tadinya adalah orang yang pendiam, gitu ya, karena Anda berada di bagian keuangan. Tidak mengharuskan Anda berkomunikasi dengan orang, gitu. Anda ngerjain laporan keuangan dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba organisasi, perusahaan itu menaruh Anda atau memberikan job yang berbeda kepada Anda di bagian marketing, yang harus ketemu orang, harus banyak ngobrol dan sebagainya. Maka Anda bisa beralih dari orang yang tadinya pendiam yang introverted ke extraversion. Tetapi caranya tidak bisa berubah gitu saja, pasti ada pelatihan, ada pembiasaan, pasti ada penyesuaian di situ, gitu ya. Nggak mungkin nggak gitu. Jadi it's okay, nggak ada masalah ya, teman-teman. Jangan diem aja, nanti jangan-jangan saya ngomong sendiri hilang semua. Gitu ya. Oke. Bagaimana potensi diri saya? Nah, saya akan muterin nih. Kenapa potensi diri? Kenapa Pak MBTI ini perlu kita lihat? Semoga-moga soundnya nggak ada masalah di sini, teman-teman. Oke. Say hello to Jill and Bill. They work together, but couldn't be any more different. See how they unwind after a long day. How they take in and express directions. Take Pine Street 0.6 miles, turn right on Chestnut Avenue, go 5 blocks north. It's the blue house on the left, number 1943. Here, let me write it down. Go that way until you see the Stop and Shop, and then walk toward the ocean. You can't miss it. How they make important decisions. How they organize things like vacation plans. How they sometimes don't get along. But why is this? Perhaps the Myers-Briggs personality framework can provide answers. The Myers-Briggs Type Indicator Assessment is an effective way to assess your innate personality type preferences. Knowing your preferences can better equip you in making decisions, communicating with others, and so much more. For example, some people gain energy by interacting with others, while some recharge through quiet reflection alone. Some people take a detail-oriented approach to information, while others are drawn to the big picture. Some folks take an analytical approach to decision-making, while others focus on how their decisions will impact others. And some people prefer to make and stick to plans, while others take a less structured approach, keeping their options open. All you have to do is take a brief assessment to identify your preferences and determine your 4-letter personality type. Rest assured, it is not a test. There's no such thing as a right or wrong type, and it can't predict the future. But the Myers-Briggs assessment can provide you with a better understanding of yourself and those around you, at work, at home, and anywhere else you may go in life. It's never a bad time to work on your personal development. So get started today with the Myers-Briggs Type Indicator Assessment. Oke, teman-teman. Jadi tadi udah dibilang sebenarnya ya, Anda bisa lihat 2 macam tipe kan, yang cewek sama yang cowok gitu ya. Ketika yang cewek project plan-nya dikeluarin panjang banget gitu. Sementara yang cowok, udahlah 1 lembar aja cukup gitu. Ketika mereka akan pergi, yang cewek juga bikin rencana yang dari pagi kemana, siang dan sebagainya, dibikin detail. Tapi yang cowok bikin 1 itu pun dibuat. Dan tadi di akhir dibilang tidak ada yang baik atau jelek, nggak ada.
Nggak ada yang benar atau salah, nggak ada, teman-teman. Tapi ini adalah kecenderungan kita, preference. Jadi kecenderungan kita itu, sifat kita itu kemana. Ini sifat itu tidak muncul begitu saja, lahir begitu saja, kemudian melekat pada kita, enggak. Tapi karena ini ada pengaruh terhadap lingkungan, komunikasi di dalam keluarga, bagaimana cara kita berteman dengan teman-teman dan sebagainya, di organisasi kita, dan sebagainya misalnya, itulah yang membentuk kita. Kalau kita lihat gunung es, maka yang kelihatan itu sebenarnya hanya pucuknya, gitu ya. Tapi sebenarnya yang sebagian besar ada di dalam itu justru nggak kelihatan. Nah, budaya-budaya komunikasi keseharian kita inilah membentuk sikap kita yang muncul di pucuk gunung es itu. Nah, celakanya orang seringkali melihatnya hanya dari atasnya aja, yang pucuknya aja yang kelihatan itu, yang di atas laut itu. Gitu. Karena itu ini preference ya, preferensi itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Anda ada perubahan dan sebagainya. Misalnya tadinya lebih senang berdiam diri gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba Anda ikut organisasi dan tiba-tiba terus Anda berubah. Ketika ikut berorganisasi, jadi sering ngomong, jadi sering dialog, jadi sering diminta presentasi, Anda berubah gitu. Bisa jadi akan seperti itu. Ini preferensi, kecenderungan. Nah, yang kita pakai kenapa kok MBTI sih? Kenapa nggak yang lain? Gitu ada beberapa tes sebenarnya. MBTI yang 2 tes paling besar, MBTI ini paling banyak dipakai, teman-teman. Yang kedua namanya Enneagram gitu ya sebenarnya. Karena itu saya tetap pakai MBTI ini karena bagi saya lebih mudah dan lebih praktis. Dan Anda nggak harus pakai tes di form questionnaire itu. Anda bisa download aja aplikasinya, MBTI juga ada. Gitu ya. Sebenarnya MBTI itu bukan masalah cuman mengenali diri kita sendiri, teman-teman, tapi bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa di dalam keluarga kita, bisa di dalam tempat yang lain gitu. Jadi pagi ini misalnya saya dapat curhatan dari seorang teman gitu ya. Pagi ini saya dapat curhatan dari seorang teman di mana dia dapat pengalihan usaha dari orang tuanya. Gitu. Nah, dia menghadapi kendala kenapa? Karena sifat dia itu berbeda dengan kakaknya dan adiknya. Gitu. Teman-teman. Jadi dia merasa fokus di usahanya supaya sales tetap jalan, perputaran toko tetap jalan dan sebagainya. Tapi dia merasa akhir-akhir ini kakak saya itu nggak terlalu fokus, Pak. Sekarang lebih banyak main game, lebih banyak ini dan sebagainya, asik dengan HP-nya, sehingga menurut saya ini agak mengganggu di usaha dan sebagainya gitu ya. Jadi cara kita berinteraksi karena masing-masing orang itu berbeda, gitu, kesenangannya berbeda. Jadi kadang-kala saya dengan teman duduk di sebelah saya mungkin berbeda, gitu. Mungkin nggak sama. Gitu. Nah, karena itu Myers-Briggs ini sebenarnya diciptakan oleh ibu dan anak, gitu. Catherine Cook Briggs sama Isabel Briggs Myers, gitu ya. Nah, karena itu MBTI ini paling banyak dipakai. Kenapa? Dulu setelah Perang Dunia Kedua, Eropa runtuh, ya Eropa Barat kan banyak dananya habis untuk perang, teman-teman, menurun di situ. Nah, kalau teman-teman yang belajar di ekonomi tentu kenal yang namanya Marshall Plan. Gitu ya, membangun industri, muncullah MBTI ini. Gimana caranya supaya bisa merekrut orang-orang bekerja sesuai dengan preferensi kepribadiannya. Oh, orang ini cocok di accounting. Oh, orang ini cocok di marketing. Oh, orang ini cocok untuk HRD. Orang ini cocok untuk ini dan sebagainya. Karena itu muncullah tes ini tahun 40-an. Itu zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Ya, dan pertama tapi mengalami perkembangan dan dipublikasikan pertama kali baru tahun 1962. Ya. Ada orang bilang MBTI itu nggak terlalu cocok, hasilnya meleset dan sebagainya. Tidak ada masalah, ya, karena ini hanya preferensi, ya, bukan sesuatu yang harga mati gitu. Jadi untuk pegangan kita sendiri. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri gitu. Nah, apakah kita mendapatkan energi itu dari mana? Kalau tadi yang cewek itu seneng ngobrol sama orang, gitu, bicara, yang cowok tadi kan tiduran aja gitu kan di apa namanya teman-teman, nah, di kasur gantung itu saya agak lupa istilahnya apa. Nah, dia lebih senang menyendiri yang cowok. Sementara yang cewek berinteraksi karena ada 2 macam tipe orang mengambil tenaga. Satu orang extraversion, dia dapat energi kalau berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan kelompok. Gitu. Ngobrol dengan orang di warung, kemudian angkringan, ngobrol, itu seneng. Dan dia bisa menceritakan produknya dia, misalnya, oh, Pak, kerjanya di apa? Usahanya di apa, Mas? Oh, usaha saya gini, gampang banget bagi orang yang extraversion.
Tapi bagi orang yang introversion, dia lebih senang sendirian gitu. Saya nggak senang banyak ngomong Pak, saya mending ngerjain sebagainya, asik sendiri dan sebagainya. Itu bisa saja. Orang-orang yang kerjanya teknisi, accounting, misalnya bayangin teman-teman kalau seandainya orang yang megang keuangan perusahaan, kemudian orangnya extraversion, gampang ngomong sama orang lain, gampang ngobrol, dia kemana-mana cerita, si itu loh gajinya lebih gede loh dari ini, kenapa dia gajinya nggak ini ya? Kenapa dia nggak nuntut gajinya lebih besar? 3 kali loh lebih besar dan sebagainya. Wah, perusahaannya bisa kacau teman-teman. Jadi ini beda. Kalau di perusahaan publik, kalau di pemerintahan, gaji semua orang tahu karena terbuka, kan gitu. Golongan yang namanya 3A, 3B, 3C, 4 dan sebagainya, semua orang tahu gajinya berapa, gitu. Tapi kalau di perusahaan itu enggak, karena itu gaji bergantung sama negosiasi kita berdasarkan pada pengalaman kita, gitu. Bagaimana kita menceritakan pengalaman kita dan apakah perusahaan itu tertarik dengan pengalaman kita atau enggak. Kalau pengalaman kita itu dianggap sangat berharga, maka dia akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada teman sebelah saya, mungkin divisinya sama, tetapi pengalaman pekerjaan saya lebih banyak daripada teman saya. Mungkin saya menerima gaji lebih besar. Tapi ada kalanya di perusahaan, teman di sebelah saya pengalamannya lebih kecil, lebih sedikit dari saya, tapi dia menerima gaji yang lebih besar daripada saya yang pengalamannya banyak. Kenapa? Negosiasinya dia lebih bagus. Gitu. Jadi ini berbeda. Nah, karena itu di perusahaan ini kan terjaga sebenarnya, terjaga tentang pengetahuan gaji gini. Nah, kalau nanti bendaharawannya, keuangannya nanti senang ngobrol sama orang, ini terbuka semua, wah bisa ricuh perusahaannya, bisa kacau. Gitu ya, teman-teman. Nanti kenaikan gaji ada rapotannya, ada kenaikannya gitu, ada pengukuran kinerja gitu. Saya pernah bekerja di perusahaan itu setiap 6 bulan rapotan. Ya, saya pernah bekerja di lembaga di project itu setiap 6 bulan saya rapotan, setiap 6 bulan saya ketemu sama supervisor saya, kemudian saya dinilai kinerja saya membaik atau tidak. Kalau kinerja saya dianggap buruk, maka ya sudah, gaji saya nggak naik, tapi saya membutuhkan pelatihan. Oke, kamu butuh peningkatan kapasitas bidang ini sebagainya, saya dikirim pelatihan, rapotan. Nah, tapi kadang-kala kalau di nanti setelah 6 bulan rapotan lagi dan sebagainya. Tapi di beberapa perusahaan publik itu kadang-kala pengukuran kinerja gini tidak diperhatikan, ya teman-teman ya. Jadi tahunan aja, ya sudah semuanya naik rata-rata bareng dan sebagainya. Jadi ini beda macam-macam. Gitu. Dan tidak harus takut dengan rapotan seperti itu gitu. Saya pun pernah dapat rapot merah di situ oleh atasan saya gitu ya, dapat rapot merah nilainya 1 sampai 5, karena itu saya sebagai orang Jawa yang ngisinya 3, 4 lah gitu. Kalau ngisi 5 kok kayaknya terlalu berprestasi, terlalu prestisius. Kalau saya ngisi 2 itu berarti kurang, rapot merah, berarti saya butuh peningkatan kapasitas. Gitu kan. Nah, saya ngisi 3, 4 ketika dipanggil atasan saya, itu atasan saya waktu itu adalah orang Bangladesh. Dan kemudian dia bilang, nilaimu kurang nih, nilaimu rapotmu 2, kamu jelek gitu. Loh, kenapa jelek? Kamu mau tahu tanpa alasannya? Ya saya ingin tahu itu alasannya. Jadi saya dapat nilai jelek, nilai 2 itu namanya courage. Nah courage ini karena atasan saya itu kalau saya berdiskusi sama dia misalnya menentukan tempat pelatihan. Nah saya bilang bahwa saya mau di Hotel Santika aja deh, gitu. Saya ajukan di Hotel Santika. Lalu atasan saya bilang, jangan Santika, ke Tapang Indah aja gitu. Oh gitu, ke Tapang Indah. Oke, saya set ke Tapang Indah. Nanti lain waktu saya mengajukan lagi gitu. Kemudian saya bilang, kita set pelatihannya di Watu Dodol aja ya gitu. Terus dia bilang, jangan Watu Dodol, mending di Pelengkung aja. Oh di Pelengkung, oke saya siapin gitu. Nah, saya bilang seperti itu. Nah ternyata di atasan saya itu nggak berkenan seperti itu. Dia bilang, saya nggak seneng kamu itu selalu iya. Saya pengen kamu membantah, kita berdebat habis, sampai kita nemu solusi bareng gitu. Nah, saya bilang ya mohon maaf, saya bukan orang yang senang berdebat. Gitu. Saya nggak bisa berdebat. Kalau saya berdebat berarti bukan Tanto. Gitu. Saya berhenti, dia bilang iya tapi itu nggak bagus bagi kinerja perusahaan. Kamu harus berubah. Kamu harus bisa menentang kemauan saya. Kamu harus bisa berdebat dengan kemauan saya. Kalau enggak, ketika saya membawa ke jajaran direksi paling atas gitu. Kan karena di posisi itu saya di posisi manajer, di atas manajer ada head. Di atas head itu ada kemudian deputi, ada kemudian tim leader, kan gitu. Nah, saya di manajer, di atasan saya berarti head. Nah, dia head ini saya bicara langsung head bisa ditanya oleh direktur, oleh tim leader. Kalau dia nggak bisa menjawab, dia berarti kurang ininya. Nah, maka
kamu harus berubah gitu. Ya sudah, terusan coba ya berubah dulu ya, saya berubah. 6 bulan lagi kemudian ketika saya datang ke dia, perapotan lagi udah tersenyum gitu. Tanto saya senang kamu sudah berubah, sudah mau berdebat dengan saya gitu. Jadi ternyata teman-teman tipe pemimpinan macam-macam. Ada juga yang minta berdebat seperti itu ya, ada yang ngomongin seperti itu gitu. Jadi oke. Baik, Anggi atau Angie nih panggilannya? Angie, Pak. Oh, Angie, oke, Mbak berarti ya. Mbak, saya tik dulu, nanti saya jelasin dulu, nanti kita masuk ke pertanyaan Anda ya. Baik, benar, saya set di sini teman-teman. Baik, lalu yang kedua teman-teman itu selain sumber tenaga, sumber pengetahuan. Ada yang sensorik, sensing atau intuitif ya. Sensorik itu orientasinya adalah pada sekarang dan apa yang sudah terjadi. Itu dia mengolah informasi itu dari situ. Nah, ada orang yang intuitif itu mampu memprediksi masa depan, mampu melihat ke masa depan. Ini beda. Jadi kalau orang yang sensorik biasanya diajak bikin perencanaan, project planning agak susah, ngembangin usaha. Yuk kita kembangin apa nanti ke depannya usahanya. Dia agak sulit. Sudahlah, ini kemarin udah bagus, ngapain nggak diterusin sih gitu. Dan sementara yang intuitif ini pengen kita coba yuk yang baru gini, kayak gini mungkin bisa nih lebih bagus nih, ini sebagainya. Jadi ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Walaupun tidak ada sesuatu yang jelek. Yang satu orientasinya real, yang satu bisa membayangkan sesuatu ke depan. Nah, yang ketiga cara ngambil keputusan, ada yang thinking, ada yang feeling, ada yang logika berdasarkan logika, logis atau enggak, benar atau salah. Udahlah karyawannya kebanyakan nih, kurangin aja. Itu thinking, orang yang pakai logika. Gitu. Yang penting kebenarannya dulu nih, benar apa salah, baik apa enggak gitu. Nah, tapi ada orang yang feeling, punya empati, fokus pada harmoni, kerjasama sosial. Ya memang Pak karyawan lebih, tapi kan yuk kasihan kalau dikurangin. Ini pakai hati gitu teman. Kadang-kadang. Nah ini kadang-kala orang yang logis sama enggak ini berbeda. Saya mengalami kejadian gini. Saya berikan contoh di salah satu kantor yang saya alami teman-teman. Ada orang yang lembur. Saya di situ di capacity building manager gitu ya. Saya manajer untuk pengembangan kapasitas, jadi saya handle bertanggung jawab untuk pelatihan seluruh staff gitu. Kemudian bagaimana kemudian bisa meningkatkan kapasitas mereka dan sebagainya. Nah, ada satu kejadian di mana salah seorang staff ini setiap hari itu lembur. Setiap hari lembur, dan kemudian ada orang yang melihat lewat, dia lihat lembur. Nah, orang yang lihat lembur ini kemudian iseng-iseng nanya nih, Mbak, tiap hari kok lembur sih Mbak? Emang banyak kerjaannya ya? Gitu. Nah, si yang dipanggil Mbak ini tadi, itu orangnya feeling teman-teman. Dia nggak mau logis, dia berpikirnya itu malu, dia sungkan, dia mau ngomong, bilang, iya kerjaan saya banyak, iya nih beban kerja saya banyak. Dia malu, dia ngomong seperti itu sungkan gitu, nggak enak. Karena dia ragu, apa saya yang terlalu lelet ya kerjanya sehingga numpuk dan sebagainya. Maka dia bilang begini menjawabnya teman-teman. Ke salah seorang temannya dia menjawabnya seperti ini. Enggak sih, kerjaan saya sebenarnya nggak banyak. Saya cuman ini aja sambil nonton drakor. Karena nanti kalau di rumah wifi-nya udah nggak bagus, jadi saya nggak bisa jadi mending saya nonton gitu. Nah, kuncinya nonton drakor ini teman-teman. Karena jawaban nonton drakor ini kemudian dilaporin ke atasan, ke direktur. Ya. Dan saya dipanggil oleh direktur. Tanto, ini kenapa kok ada orang, direkturnya orang Swiss gitu ya, dia bilang, Tanto ini kenapa kok ada orang tiap hari lembur? Gitu. Masalahnya di mana? Dan dia nonton drakor lagi gitu. Ini kan nggak bagus berarti di kantor nonton drakor ini sudah termasuk istilahnya itu termasuk korupsi ya teman-teman ya. Sebenarnya kan frekuensi publik untuk bekerja tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini nggak benar. Tolong deh diusut ini sebenarnya. Maka saya bertugas untuk mengusut ini sebagainya. Saya tanya ke teman, kenapa sih kok kemarin bilang nonton drakor? Nah dia ternyata bilang gitu. Saya yo malu tuh Pak. Masa saya mau ngomong jujur? Iya kerjaan saya banyak. Jujur, kerjaan saya itu banyak banget. Sebenarnya oke, kerjaannya banyak banget. Jadi kita analisis. Sebenarnya sampai overtime, sampai lembur itu kenapa? Satu, memang kerjanya terlalu banyak, overload. Yang kedua adalah orangnya kurang kompeten, nggak terlalu bisa, sehingga ngerjainnya lama. Ya,
Yang ketiga adalah mungkin karena kerjaannya nggak cocok, nggak punya pengalaman dia di situ, gitu kan. Nah, atau kurang orang kan gitu. Maka kita analisis dan sebagainya gitu ternyata. Jadi ternyata dia ngomong nonton drakor itu cuman dia untuk menghindari ketakutan dia sendirian di kantor. Karena saya malam-malam saya ngerjain sendirian, saya nggak berani di lantai 2. Jadi saya dengerin musik atau dengerin drakor untuk menghilangkan ketakutan saya. Karena kalau nggak saya kerjain sampai malam, kerjaan saya nggak selesai, Pak. Semua nunggu gitu. Ya udahlah, jadi ketemulah akhirnya jawabannya dari saya ngobrol ke tim leader. Nah, akhirnya tim leader ngambil keputusan, ya sudahlah berarti overload, nambah orang gitu. Oke, Tanto kamu rekrut orang lagi supaya kerjaannya jadi lebih stabil dan sebagainya. Jadi ini teman-teman, ada orang yang logis, orang yang mikir logis, ini aneh nih, malam kok kerja, logis. Tapi bagi orang yang tadi menjawabnya, orang menjawabnya dengan feeling, dengan perasaan gitu. Oh, nggak enak lah kalau aku ngomong kerjaan banyak dan sebagainya gitu. Tapi itu jadi masalah besar ternyata. Itu teman-teman. Ya, jadi ini ada dua macam orang, ngambil keputusannya pakai logika, ada pakai hati. Nah, cara menjalani kehidupan, satu judging, tipe penghakim, tipe penilai. Terencana, terorganisir, teratur sepanjang hari, mereka teratur. Pagi hari bangun setelah sholat subuh, udah langsung mikirin. Setelah ini saya mandi, jalan pagi, habis mandi, saya sarapan, saya pergi kantor, habis itu ini, sebagainya. Nanti saya beli bahan bakunya mulai habis dan sebagainya. Dia pikirin semua satu hari itu. Tapi ada juga orang yang perceiving, pembebas. Jalani aja kehidupan itu seperti mengikuti arus air yang mengalir. Kalau ada tantangan ya nanti saya hadapi. Kalau ada masalah ya nanti saya selesai. Kalau ada ini, nah ini ada perceiving. Nah ini kan berbeda teman-teman. Satunya, ayo bikin rencana, satunya udah jalanin aja gitu. Ini paling kelihatan kalau misalnya naik pesawat. Kalau orang yang judging, tipe penghakim penilai, kalau mepet waktunya, dia akan bingung, gitu. Dia nervous, dia pasti, aduh gimana nih waktunya kalau sedikit, aduh gimana sebagainya, marahin orang sekitarnya sebagainya, gimana sih sebagainya itu, karena dia orang yang sangat terencana. Sementara si pembebas, begitu dapat delay pesawatnya tertunda, diumumkan saya tertunda, alhamdulillah saya bisa lebih lama menikmati bandara ini. Saya bisa lebih lama membaca bukunya. Saya lebih bisa saya pakai tidur lagi dan sebagainya. Jadi ini macam-macam cara orang menjalani kehidupan gitu. Nah ini berbeda. Kadang-kala terjadi benturan-benturan teman-teman ya. Kadang-kala di keluarga juga gitu. Kakak sama adiknya berbeda. Seperti yang tadi saya sebutin tadi itu. Teman-teman ada teman yang pagi ini udah mulai curhat tentang gitu, tentang ngembangin usahanya gitu. Dan sebagainya. Jadi semua orang beda. Tapi apakah ini jelek? Enggak juga. Yang satu bisa santai, yang satu lebih terencana lebih gitu ya. Nah, so nggak ada yang tertarik dan sebagainya. Jadi oke, bagaimana mengelola energi dengan kalau saya orangnya extroversion tapi saya bicara dengan orang yang introversion, lebih banyak diem, kadang-kala kecapean jadi ya, kadang-kala energi saya habis gitu. Tapi kalau saya ngobrol sama orang-orang yang extroversion, enak nih, tanggapannya dapat cepat dan sebagainya. Intinya sebenarnya adalah pada penyesuaian diri. Akan kita bahas di materi berikutnya. Setelah kita bicara tipologi personality kita akan bicara namanya core quadrant, kuadran jati diri. Ini untuk mempelajari kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Lalu pertanyaan lain adalah saya lebih cenderung berubah. Karena dulu sama yang sekarang itu perubahannya jauh yang dipengaruhi oleh pengalaman dan sebagainya gitu ya. It's okay, nggak ada masalah. Memang karena ini preference MBTI, Anda bisa berubah nanti 2 bulan, 3 bulan lagi. Misalnya kalau udah usaha Anda berkembang, Anda lebih berhadapan dengan banyak orang, Anda bisa menceritakan produk Anda dengan lebih percaya diri, mungkin MBTI tes Anda akan berubah gitu ya. Oke. Saya kadang-kadang diposisikan sebagai pemimpin, tapi saya merasa belum mampu untuk memimpin dengan baiknya. Karena saya kadang-kadang tidak percaya dengan hasil anggota kerja saya. Menarik banget. Ini. Nanti kita akan bahas ini yang namanya di situational leadership, di kepemimpinan situasional. Karena ketika Anda memimpin seseorang, Anda tidak bekerja sendirian, tapi bekerja dengan orang lain. Karena itu nanti situational leadership, di materi berikutnya ketika Anda mengenali tipe kepemimpinan Anda, satu adalah bicara tentang tugasnya, bicara tentang pekerjaannya. Yang kedua adalah bicara tentang relasinya, bekerja dengan orang lain.
memimpin itu berkaitan dengan dua hal ini, tugas dan relasi dengan orang lainnya. Nah, sehingga saya nggak percaya gitu ya, sehingga kerap kali saya merasa frustasi dengan ini. Kadang-kala saya capek sendiri dengan itu. Gimana sih ini, diajarin ini nggak bisa, diajarin ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa, aduh, capek sendiri dan sebagainya ya. Nah, nanti balik lagi ke karakter Anda. Apakah Anda thinking atau feeling? Biasanya kalau orang thinking, logik, Anda akan bilang, mohon maaf ya, saya pikir agak sulit Anda bekerja di sini dan sebagainya, karena saya membutuhkan orang seperti ini. Untuk bulan depan, saya pikir udah tidak perlu dilanjutkan untuk kerja di sini. Orang yang thinking. Ya, tapi penanya nih orang yang feeling nanti. Ya, tapi kasihan juga Pak kalau saya berhentiin Pak. Gimana ya? Tapi kok gini-gini aja kerjanya. Nah, ini berkaitan sama personality teman-teman ya. Jadi materi hari ini itu bicara tentang ini teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya. Oke. Itu tanggapan saya sementara. Nanti teman bisa kalau misalnya kurang ini bisa resen atau misalnya bisa masuk lagi ke chat box ya. Sampai sana lanjutin teman-teman. Nah, kalau gitu terus sumber energinya dari mana? Extraversion kayak gini, senang berinteraksi, senang berkelompok, penuh energi, fokus keluar, banyak bicara, extraversion gitu. Tapi kalau orang yang introversion senang menyendiri, senang berduaan saja. Ya, saya nggak preference yang kedua ya, karena kalau berdua saja, yang ketiga adalah syaiton kan gitu katanya. Menyimpan energi, pendiam, tertutup, berpikir sendiri kan gitu, sendirian dan sebagainya. Kadang-kala ada yang sama-sama kuat. E sama I-nya kuat. Kadang-kala saya senang berinteraksi dengan orang, kadang-kala saya sendirian gitu. Oke, sumber energi, sumber pengetahuan. Fokus pada fakta, informasi yang konkret. Udah, itu jelas kelihatan. Gitu. Lalu kalau intuitif, imajinatif, gitu. Nah ini sebenarnya berpikir hal-hal yang besar. Ini kayaknya asik ya dibikin seperti ini. Itu orang yang berpikir besar. Tapi kalau orang di dalam tim itu akan membutuhkan dua hal ini. Yang pertama adalah orang yang visioner, imajinatif. Saya pingin ini dibawa ke sini. Saya pingin membawanya ke sini. Saya pingin jadi seperti ini. Sebagainya itu berpikir besar. Tapi perlu detailing orang yang sensing. Tapi datanya seperti ini, informasinya seperti ini. Jadi nggak harus kalau bayangin kalau semua orang di organisasi Anda, di usaha Anda, ketika Anda bekerja dengan orang-orang yang bekerja di Anda, kemudian orangnya imajinatif semua, inspiratif semua, bayangin coba. Ya nggak akan dibawa, akan turun down to earth, nggak bisa membumi, nggak bisa praktis jadinya gitu. Akan lebih banyak konsep besar tapi nggak bisa detailing gitu. Detailingnya gagal. Maka seorang pemimpin harus meramu ini. Anda butuh orang yang imajinatif, tapi Anda juga butuh orang yang praktis, orang yang realistis untuk membawa konsep-konsep ini menjadi praktis gitu. Kalau enggak konsepnya akan liar, jadi akan kemana-mana, jadi akan nggak ini gitu. Itu bahaya. Contoh Google teman-teman ya. Google membangun perusahaannya sehingga meraksasa sebagai ini kan dia dibangun dari orang-orang yang kreatif dan dia menyediakan semua peralatan, semua hal itu untuk mendorong kreativitas yang keluar gitu. Tetapi dia tetap menyediakan itu hanya untuk menyediakan supaya kreativitasnya keluar. Tapi dia sediain semua alat-alatnya. Ada tempat tidur, ada tempat olahraga, main pingpong, minuman, kafe dan sebagainya sehingga orang kali ini saya pengen kreativitas saya mungkin keluar ketika saya di kafe kali ya. Mungkin dia pergi ke kafe. Mungkin saya bisa memikirkan sambil tiduran kali ya. Udah dia sambil tiduran dan sebagainya gitu. Tapi ini perusahaan yang bangun dengan kreativitas yang luar biasa gitu. Jadi bergantung pada perusahaan Anda. Lalu cara ngambil keputusan tadi itu udah banyak ya, thinking atau feeling, pemikir atau perasa. Itu bukan berarti kalau perasa baperan enggak ya, tapi ngambil keputusannya teman-teman. Ya. Judging, penghakim atau perceiving. Nah, nanti teman-teman bisa detailnya bisa membaca sendiri teman-teman tentang hal ini ya. Tetapi yang saya sampaikan sebenarnya adalah karakter-karakter Anda itu dibentuk dari dua poin utama yang di tengah. Jadi kalau kita bicara rumus kita, itu ada yang di tengah ini teman-teman, ST. Nah, ini kalau misalnya ESTJ, ISTJ, ESFJ, sama ISFJ itu dibentuk dari ST sama SF. Kan gitu. Yang pertama adalah orang yang sensorik, yang nyata real, sama thinking, sama pemikirannya. Tapi ada orang yang sensorik tapi feeling yang kuat. Real datanya tapi feeling gitu.
Dan misalnya ESFJ, kita lihat pembentukannya. ESFJ seperti apa? Kenapa disebut ESFJ? Itu adalah si tradisional yang suka menolong. Kenapa tradisional? Karena dia adalah orang yang berdasarkan pada fakta dan konkret. Jadi saya konvensional, saya udahlah kayak gini aja, nggak usah terlalu daki-daki, nggak usah terlalu ini teman-teman gitu. Karena saya orang yang sensorik dan saya pakai feeling. Karena itu saya senang menolong gitu. Saya lebih menggunakan perasaan saya untuk ambil keputusan sesuatu. Dan saya orang yang extraversion. Saya senang berinteraksi dengan orang lain. Tapi saya adalah orang yang terencana. Saya akan membuat rencana dan sebagainya. Makanya kan disebut di sini seorang dokter atau seorang perawat. Tipe SFJ ini banyak banget di Indonesia, teman-teman. UMKM, anggota dewan, pemerintah, dan sebagainya, banyak sekali orang ISFJ. Ini biasanya ya orang ISFJ ini nggak mau menonjol ke depan, tidak mau jadi pemimpin. Ini jadi pemimpin, lah nggak usah lah, jangan saya mimpin, tapi saya bantuin. Gitu. Itu orang ISFJ. Nggak mau tampil di depan, tapi dia membangun harmonisasi. Karena itu orang ISFJ di rumusnya MBTI kadang-kala disebut sebagai, tipenya itu disebut sebagai tipe tuan rumah yang baik, yang pengen nyenengin orang, pengen menghormati orang, tetapi dia menjaga dirinya sendiri. Nggak apa-apa lah, saya nggak harus takut tersinggung, atau saya nggak perlu baper, nggak perlu apa. Pokoknya saya membuat orang lain senang. Itu biasanya tipe FSJ, tipe yang baik-baik, teman-teman. Nah, nanti ada banyak rumus, ada dimensinya banyak. Nanti saya pikir bahan-bahan ini, saya hanya mengantarkan saja teman-teman untuk mempelajari ini, tapi teman-teman nanti bisa browsing sendiri. Kalau saya orang yang ISFJ, itu orang ISFJ itu seperti apa sih? Banyak banget di internet sudah bertebaran. ISTP, ISFP, dan sebagainya ya. Selewati. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa tahu sendiri, oh ternyata di usaha saya ini butuh kreativitas, maka saya perlu mengasah di bidang mananya. Oh, saya ternyata selama ini sangat mendasarkan pada data dan faktual. Kalau nggak ada datanya, nggak kelihatan jelas bahan bakunya berapa sih ini, hitungannya berapa dan sebagainya. Oh, ternyata itu membuat saya terkendala. Maka saya harus berubah seperti apa gitu ya. Nah, ini yang teman-teman akan lihat ke sana ya. Oke, baik. Sisanya ini teman-teman selisihnya ada yang dikit Pak. Gimana Pak? Antara T sama F itu selisihnya cuma 1 atau 2. Ya nggak apa-apa, berarti kadang-kala Anda ngambil T, kadang-kala ngambil F sedikit. Jadi nggak perlu harus mati. Saya harus T atau F, nggak perlu teman-teman. Kadang-kala juga ngambil keputusan, kadang-kala diperlukan logika, kadang-kala diperlukan juga pakai perasaan. It's okay, nggak masalah. Nanti kita akan belajar itu di management skills ya, di managerial skills. Bahwa seorang manajer, ketika Anda masuk ke manajer ke dalam sebuah usaha atau perusahaan, maka Anda tertarik kedua arah. Karena itu di sini yang saya ambil dari teorinya Robert Quinn. Pak Quinn itu bilang bahwa kemampuan seorang manajer itu bertolak belakang. Gitu. Kemampuan seorang manajer ini ditarik ke sana sini. Nah itu nanti akan masuk ke sini, ini teman-teman ya. Nah, nanti saya lanjutin pembahasannya. Baik, setelah itu kita akan tahu bagaimana cara kita menghadapi orang lain. Ini yang penting. Setelah tahu tipe ego diri saya, maka bagaimana saya menghadapi keluarga saya, bagaimana saya menghadapi teman saya di organisasi, bagaimana saya berhadapan dengan kolega-kolega saya, bagaimana saya menghadapi dengan networking yang sudah saya bangun. Gitu. Nah, maka ada kuadran jati diri. Gitu. Yang bangun ini, yang teorinya yang bangun ini namanya Pak Hoffman, Daniel Hoffman. Ya, Pak Hoffman ini yang buat, karena itu kadang-kadang disebut sebagai diagram Hoffman, jati diri. Kenapa jati diri? Saya kasih contoh teman-teman, kayak gini jati diri itu. Ini diri saya sendiri. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang yang berbeda. Jati diri adalah saya sendiri. Saya orang yang disiplin. Saya orang yang disiplin. Gitu. Tapi saya ketemu orang yang pelin-pelan nggak punya pendirian, gitu kan? Ini kan berlawanan teman-teman. Satu disiplin, satunya nggak punya pendirian. Karena itu disebut di sini sifatnya alergi. Ini alergi sifat saya. Nah, waktu saya bekerja di tim, saya bekerja dengan staf saya atau saya bekerja dengan tim saya di dalam usaha saya ini, saya orang disiplin, terencana, tepat waktu dan sebagainya. Tapi orang yang bekerja dengan saya nggak punya pendirian, pelin-pelan, nggak disiplin, gitu, suka berubah, gitu. Nah ini kan menjadi masalah nih bagi saya nih, gitu. Tapi teman-teman, coba lihat, kadangkala orang itu mempersepsikan sesuatu menjadi sesuatu yang lebih, gitu, sesuatu yang lebih, gitu, sesuatu yang
sesuatu yang tidak sebenarnya terjadi. Karena apa? Otak manusia, terutama orang yang sudah dewasa, itu dibangun dengan mindset negatif. Orang itu lebih senang melihat orang lain itu dari negatifnya, lebih mudah menangkap itu sinyalnya ini negatif nih gitu. Tidak positifnya gitu. Karena itu orang ini kan mudah sekali kemudian muncul rasan-rasan gitu ya. Karena kita nangkep negatifnya, teman-teman. Ya. Saya akan memberikan cerita kepada teman-teman. Ya, saya akan memberikan cerita dan cerita ini sangat umum. Semua orang sudah pernah membaca cerita ini, semua orang sudah pernah mendengarkan ini dan sebagainya, teman-teman. Sehingga saya ingin teman-teman coba aktifin mikrofonnya, karena saya ingin dapat teman-teman apa sih pertama kali yang terpikir di benak teman-teman gitu ketika teman-teman mendengar cerita ini. Pertanyaan apa yang terlintas pertama kali di benak teman-teman? Contohnya gini, teman-teman. Ceritanya gini. Setia Novanto tidak sakit, tidak luka. Tapi ia harus dirawat 5 hari di rumah sakit. Saat keluar, ia harus dibopong. Saya ulangi ya teman-teman ceritanya. Setia Novanto tidak sakit, tidak luka. Tapi ia harus 5 hari dirawat di rumah sakit. Ya, tapi ia harus 5 hari di rumah sakit. Saat keluar, ia harus dibopong. Pertanyaan apa yang terlintas di kepala teman-teman, di benak teman-teman, di pikiran teman-teman ketika mendengarkan cerita itu? Siapa mau jawab duluan? Bohong, Pak. Bohong. Lalu? Mungkin kena mental, Pak. Kena mental. Lalu? Lagi politik, Pak. Politik, oke, terus? Kena stroke. Kena stroke. Sunat, Pak. Hah? Ada sesuatu yang disembunyikan, Pak. Ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu? Ya, pertanyaannya berarti kan kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Ya? Kenapa? Coba. Terus? Kalau saya lebih siapa orang-orang yang ada di sampingnya yang mendukung hal tersebut. Gitu. Oke, siapa orang-orang yang mendukung hal tersebut? Lalu lainnya? Bisa jadi difabel, Pak. Hah? Apa? Bisa jadi? Difabel? Oke, terus lainnya? Hanya sandiwara, Pak. Sandiwara. Oke, teman-teman. Oke. Kabut. Kabut. Ngeprank. Baik. Oke, sekarang mic-nya off lagi. Saya ulangin cerita saya, teman-teman. Setia Novanto tidak sakit, tidak luka. Tapi ia harus 5 hari di rumah sakit. Saat keluar, ia harus dibopong. Mengapa, teman-teman? Karena Setia Novanto ini bayi baru lahir, umurnya 5 hari. Itu, teman-teman. Nah, itu yang saya bilang, mindset orang kita, mindset orang dewasa itu berpikirnya negatif duluan. Ya, tidak yang positif gitu. Padahal teman-teman, untuk usaha, untuk Anda membuat bisnis yang bagus itu diperlukan positive thinking. Ya, karena udah dijelasin gitu. Kalau kita positive thinking, maka hal yang positif yang akan datang gitu. Sementara kita lebih mudah memaknai itu menangkap dari sesuatu yang negatif gitu. Jadi harus hati-hati. Setia Novanto tidak sakit, tidak luka, tapi ia harus 5 hari di rumah sakit. Saat keluar ia harus dibopong. Karena dia bayi baru lahir, umurnya 5 hari, teman-teman. Gitu. Ya. Bapaknya 5 hari, dia nggak bisa jalan sendiri gitu. So, hati-hati teman-teman. Kenapa? Kadang-kala orang yang disiplin, karena Anda nangkepnya negatif, Anda bisa memaknainya terlalu disiplin tuh kaku nih orangnya. Disiplin bagus, tapi kaku negatif. Tapi karena kita mindsetnya negatif, kita melihatnya nih kaku nih orang ini, susah nih diajak ngomong nih, nggak bisa dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang disiplin sebenarnya. Orang yang pelin-pelan nggak punya pendirian, ini kan negatif, jadi alergi bagi kita. Tapi mungkin dia adalah orang yang luwes, fleksibel, teman-teman. Saking luwesnya, saking fleksibelnya, kemudian orang memaknainya, melihatnya sebagai orang yang pelin-pelan, nggak punya pendirian. Gitu. Jadi hati-hati, jangan keburu judgement orang untuk melihat dari sisi negatifnya.
tapi lihat dari sisi positifnya. Karena itu coba lihat disiplinnya, lihat luas fleksibelnya. Teman-teman, ya. Ini lihat positifnya. Ini penting banget bagi kita. Karena kalau enggak, kita akan selalu was-was, kita akan selalu berhati-hati kita akan selalu curiga sama orang gitu. Wah, ini nggak benar nih. Wah, ini nih. Wah, ini nih sebagainya gitu ya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Jadi gitu. Jadi jangan keburu lihat jangan dulu lihat dari negatifnya dulu, tapi lihat dari sisi positifnya dulu dari sisi itu.